Halo teman-teman, saya Brigita Pundi Novena dengan NIM 191134103 akan menjelaskan mengenai pemikiran Albert Bandura tentang belajar observasional. Nah, pernahkah kalian melihat seorang anak yang mengumpat ketika permintaannya tidak dituruti? Nah, lalu orang tuanya khawatir mengapa hal tersebut dapat terjadi. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata kakaknya atau teman-temannya menunjukkan hal yang serupa. Nah, kejadian tersebut akan kita bahas pada video kali ini. Albert Bandura sempat mengkritik teori Skinner yang terlalu menekankan pada subjek hewan, bukan pada subjek manusia yang berinteraksi satu sama lain. Bandura setuju dengan pendapat Skinner, namun lebih menekankan jika belajar dengan mengamati orang lain. Pada teorinya, Albert Bandura melakukan eksperimen pada sekelompok anak yang diberi nama Bobodol Studies. Pada eksperimennya tersebut, seorang anak usia awal sekolah ditempatkan di sebuah ruang dan diperlihatkan tayangan video terkait perilaku agresif. Dalam tayangan tersebut, ada seorang dewasa yang sedang memukul dan menendang Bobodol. Ketika ditinggalkan sendirian, hanya dengan Bobodol, ia menunjukkan perilaku agresif yang sama seperti yang ditunjukkan dalam video tersebut. Menurut Bandura, observational learning merupakan proses kognitif yang melibatkan sejumlah atribut seperti bahasa, moralitas, pemikiran, dan pengaturan diri perilaku seseorang. Seorang anak akan meniru atau mengimitasi seseorang dari lingkungan. Teori Bandura berdasarkan pada 3 asumsi, yaitu pertama, individu melakukan pembelajaran dengan meniru apa yang ada di lingkungannya, terutama perilaku-perilaku orang lain. Perilaku orang lain yang ditiru disebut sebagai perilaku model atau perilaku contoh. Apabila peniruan itu memperoleh penguatan, maka perilaku yang ditiru itu akan menjadi perilaku dirinya. Proses pembelajaran menurut proses kognitif individu dan kecakapan dalam membuat keputusan. 2. Terdapat hubungan yang erat antara pelajar dengan lingkungannya. Pembelajaran terjadi dalam keterkaitan antara 3 pihak, yaitu lingkungan, perilaku, dan faktor-faktor pribadi. Dan yang terakhir, ketiga, hasil pembelajaran adalah berupa kode perilaku visual dan verbal yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Teori social learning dengan tokoh utama Albert Bandura dan R.H. Walters telah banyak melakukan penelitian dan pengkajian perkembangan sosial anak-anak usia sekolah dasar dan menengah dengan penekanan khusus pada perkembangan moralitas mereka. Dengan maksud setiap tahapan perkembangan sosial anak selalu dihubungkan dengan perkembangan perilaku moral, yaitu perilaku baik dan perilaku buruk menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, setelah mempelajari pemikiran Bandura tentang belajar observasional sebagai calon pendidik yang nantinya berperan sebagai model, contoh, dan teladan bagi murid-muridnya, tentu saja pribadi apa yang dilakukan guru akan mendapat sorotan bagi murid-murid atau peserta didik serta orang di sekitar lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya sebagai guru. Nah, sekian penjelasan saya mengenai pemikiran Albert Bandura tentang belajar observasional. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.